Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Susatya Hendra dengan NIM 25103041064. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database, mengaktifkan database, membuat tabel, memasukkan data ke tabel, dan melihat isi tabel. Yang pertama, ini saya sudah mencoba membuat codingannya dan ternyata berhasil. Kita langsung saja ke create database. Sebelumnya kan saya sudah melakukan uji coba, jadi kita drop database terlebih dahulu. Ternyata sudah saya drop tadi. Langsung saja create database tokoku, kita Ctrl Enter. Sudah terbuat, lalu mengaktifkannya. Use tokoku, Ctrl Enter. Membuat tabel member. Membuat tabel member, ID member, varchar 15, not null, primary key, dan selainnya. Codingannya seperti ini, kita Ctrl Enter, masih sama. Lalu memasukkan data member. Ini codingannya, kita langsung memasukkan, melihat isi tabel member, dan ini isi tabel membernya. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi, tabel barang. Ini codingannya seperti ini, kita Ctrl Enter, terus isi tabelnya, isi tabel barangnya, kita Ctrl Enter. Kita melihat isi tabel barang yang telah kita buat, kita Ctrl Enter, dan ini isinya tabel barang kita. Lalu kita buat tabel karyawan seperti ini, codingannya masih sama, Ctrl Enter. Terus memasukkan data karyawan ke tabel, kita Ctrl Enter juga. Terus melihat isi tabel karyawan, ini isinya tabel karyawan. Lalu membuat tabel supplier masih sama, dan ini codingannya, Ctrl Enter. Dan ini isi untuk suppliernya, dia dimasukkan ke tabel masih sama, Ctrl Enter. Melihat isi tabel supplier, Ctrl Enter. Ini isi tabel suppliernya. Lalu selanjutnya membuat tabel penjualan, dan ini codingan untuk tabel penjualnya, nota, varchar, not null, primary key, dan ada tambahan foreign key, ID member, reference member, ID member. Lalu kita Ctrl Enter, masukkan data penjualan ke dalam tabel penjualan, lalu Ctrl Enter, dan ini isi tabel penjualan. Selanjutnya membuat tabel pembelian. Ini codingannya sama kayak penjualan, terdapat foreign key, ID supplier, reference supplier, ID supplier. Kita Ctrl Enter, data pembelian akan dimasukkan ke tabel pembelian, kita Ctrl Enter, lalu isi tabel pembelian. Nah, sudah, dan ini. Dan langkah selanjutnya saya akan membuat tabel relasi. Pertama-tama kita klik database, reference engineer, kita pilih next, pilih database tokoku, next, secure,
kita tunggu next finish. Lalu ini hasilnya, kemudian kita tata ini supplier di bawah, barang di atas, karyawan kemudian supplier jualan kita tutup. Jadi ini hasilnya, tabel relasi yang telah dibuat. Kita tutup. Selanjutnya ada soal nomor 1 sampai 10. Gunakan fungsi agregat join group by between untuk mengerjakan query berikut. Ini terdapat 1 sampai 10 soal. Ini juga sama, saya sudah membuat dan uji coba. Nomor 1, menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Kita tulis select count ID member as jumlah member from member, lalu kita Ctrl Enter, dan hasilnya jumlah membernya ada 5. Lalu nomor 2, menampilkan nama barang jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Kita select barang B nama barang, max B jumlah barang as jumlah terbanyak, from pembelian B join barang B on P ID barang sama dengan B ID barang, group by B nama barang, order by jumlah terbanyak dash limit 1. Kita Ctrl Enter dan hasilnya nama barang topi jumlah terbanyak 10. Selanjutnya, menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Select ID supplier count number factor no factor as jumlah aktivitas from pembelian group by ID supplier. Kita Ctrl Enter, ID suppliernya 1, jumlah aktivitas 1, yang 2 1, 3 1, 4 1. Terus selanjutnya menampilkan total jumlah barang yang dijual. Select sum jumlah barang as total barang terjual from penjualan. Kita Ctrl Enter dan total barang terjual 17. Selanjutnya nomor 5, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Select B nama barang, B jumlah barang, from pembelian B join barang B on B ID barang sama dengan B ID barang, where B jumlah barang between 3 and 7. Kita Ctrl Enter dan ini hasilnya, nama barang tas, jumlah barang 5, lalu tas lagi, jumlah barang 3, kemeja 4. Selanjutnya menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Kita select B nama barang, P jumlah barang, from pembelian P join barang B on P ID barang sama dengan B ID barang, where P jumlah barang kurang dari sama dengan 5. Lalu kita Ctrl Enter dan ini hasilnya, nama barang tas 5, jumlah barangnya 5, 6 tas, jumlah barang 3, kemeja, jumlah barang 4, sama kayak yang tadi. Selanjutnya menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Select P nama barang, sum P jumlah barang as total dibeli, from pembelian P join barang P on P ID barang sama dengan P ID barang, group by P nama barang, order by total dibeli ASC limit 1. Kita Ctrl Enter dan ini hasilnya, nama barang 4, total dibeli 4.
Nama barang kemeja total dibeli 4. Selanjutnya menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode supplier 01. Ini kodenya, kita kontrol enter. Nama barang Topi, total barang 10, nama supplier Agus. Nomor 9 menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan 01. Select M nama S nama member, B, nama barang, P jumlah barang, from penjualan P, join member, M on P ID member sama dengan M ID member, join barang B on P ID barang, B ID barang, where P ID karyawan sama dengan karyawan 001. Kita kontrol enter. Dari hasilnya nama member Joshua, nama barang sepatu, jumlah barang 3. Dan terakhir menampilkan transaksi penjualan nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi tahun 2014 bulan 10 tanggal 25. Ini codingannya, lalu ditambah where P tanggal penjualan sama dengan tahun 2014 bulan 10 tanggal 25. Lalu kita kontrol enter dan ini hasilnya. Nama barang tas, jumlah barang 4, nama karyawan Yoko. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata maupun tingkah laku saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.